Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang ICMP. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivandra Juliace dengan NIM 21210124134 dan rekan saya. Alaila Mutiara dengan NIM 211201241200028. Jadi ICMP ini adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan kontrol antara perangkat dalam jaringan. Meskipun IP hanyalah protokol base effort, rangkaian TCP/IP menyediakan pesan kesalahan dan pesan informasi saat berkomunikasi dengan perangkat IP lain. Pesan-pesan ini dikirim menggunakan layanan ICMP. Tujuannya, pesan-pesan ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu. Pesan ICMP ini tidak diwajibkan dan seringkali tidak diizinkan dalam jaringan karena alasan keamanan. Boleh di slide. Nah, jenis-jenis pesan ICMP ini ada tiga. Ada host reachability, destination or service unreachable, dan time exit. Untuk host reachability ini adalah ICMP echo request dapat digunakan untuk menguji keterjangkauan host pada jaringan IP. Host lokal mengirimkan echo request ke host. Jika host tersedia, host tujuan merespon dengan balasan echo reply. Penggunaan pesan echo request ini merupakan dasar dari utilitas ping. Terus selanjutnya ada destination or service unreachable. Ketika sebuah host atau gateway menerima paket yang tidak dapat dikirimkan, host atau gateway dapat menggunakan pesan ICMP destination unreachable untuk memberitahu bahwa tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Untuk kode destination ini sendiri, dari ICMP V4 ada 0 sebagai net unreachable, 1 host unreachable, 2 protokol unreachable, 3 port unreachable. Sedangkan kode untuk ICMP V6 ada 0, tidak ada rute ketujuan, 1 komunikasi dengan tujuan itu dilarang, 2 di luar cakupan alamat sumber, 3 alamat tidak dapat dijangkau, dan 4 tidak dapat dijangkau. Port tidak dapat dijangkau. Yang terakhir ada time exit. Ini pesan ICMP V4 time exit digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa paket tidak dapat diteruskan karena kolom time to live atau TTL. Paket dikurangi menjadi 0. Jika router menerima paket dan mengurangi kolom TTL, dalam paket IPv4 menjadi 0, router akan membuang paket tersebut dan mengirim pesan time exit ke host sumber. Dalam ICMP V6, pesan informasi dan kesalahan yang ditemukan di ICMP V6 sangat mirip dengan pesan kontrol dan kesalahan yang ditetapkan oleh ICMP V4. Namun ICMP V6 ini memiliki fitur baru dan fungsionalitas yang ditingkatkan dan tidak ditemukan di ICMP V4. Pesan ICMP V6 ini dienkapsulasi dalam IPv6. Jadi pengiriman pesan antara router IPv6 dan perangkat IPv6 termasuk alokasi alamat dinamis adalah sebagai pesan router solicitation dan pesan router advertisement. Pengiriman pesan antara perangkat IPv6 termasuk deteksi alamat duplikat dan resolusi alamat adalah sebagai pesan neighbor solicitation dan pesan neighbor advertisement. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan. Nah, kali ini saya akan membahas alat apa saja yang digunakan dalam ICMP ini. Yang pertama tuh ada ping, dan yang kedua itu ada traceroute. Nah, ping adalah
utilitas jaringan yang digunakan untuk menguji konektivitas antara dua perangkat di jaringan dengan mengirimkan pesan ICMP echo request dan menunggu balasan ICMP echo reply. Nah, fungsinya sendiri ping ini itu dapat memeriksa apakah suatu host dapat dijangkau melalui jaringan, lalu mengukur waktu peluang, mengukur waktu pulang pergi atau round trip time dari pesan dikirim ke host tujuan kembali. Nah, kali ini kita akan membahas dengan cara kerja ping. Cara kerja itu pertama adalah mengirim echo request ke alamat IP tujuan, menerima echo reply jika host aktif, dan dapat dijangkau. Yang ketiga sini ada menampilkan waktu respon dan status koneksi. Nah, kegunaan ping itu apa? Kegunaan ping itu ialah mengetahui status konektivitas antar perangkat, mendiagnosis gangguan atau keterlambatan jaringan, dan yang terakhir itu menilai performa dan kendala jalur jaringan. Nah, jika kita kayak sering mengalami gagal dalam ping, itu bisa saja disebabkan oleh masalah jaringan atau konfigurasi kita, atau mungkin juga karena firewall yang dapat memblokir ICMP itu sendiri. Nah, kali ini adalah simulasi dari ping host disability. Nah, jadi ping sini tuh ada tiga tuh, ada ping loopback lokal atau menguji apakah TCP/IP berfungsi di perangkat sendiri, ping gateway default menguji koneksi ke gerbang jaringan, ping host jarak jauh atau sebut remote host ini menguji koneksi ke perangkat di luar jaringan lokal atau internet. Ini adalah simulasi dari ping remote host. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang traceroute. Traceroute sendiri itu ada pada traceroute, jika data mencapai tujuan, maka jejak mencantumkan antar muka setiap router di jalur antara host. Jika data gagal, jika data gagal di beberapa hop sepanjang jalan, alamat router terakhir yang menanggapi jejak dapat memberikan indikasi di mana masalah atau batasan keamanan ditemukan. Nah, di trace traceroute itu jika HT kita akan membahas tentang RRT dan TTL IPv4 dan batas hop IPv6. RRT atau disebut dengan round trip time adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk mencapai host jarak jauh dan untuk respon dari host kembali. Nah, RRT sendiri itu mempunyai tanda bintang digunakan untuk menunjukkan paket yang hilang atau tidak dibalas. Informasinya dapat digunakan untuk menemukan router yang bermasalah di jalur atau dapat menunjukkan bahwa router dikonfigurasi untuk tidak membalas. Jika tampilan menunjukkan waktu respon yang tinggi atau kehilangan data dari hop tertentu, ini merupakan indikasi bahwa sumber daya, router, atau koneksinya mungkin tertekan. Selanjutnya, kita membahas tentang TTL IPv4 dan batas hop IPv6. Traceroute memanfaatkan fungsi bidang TTL di IPv4 dan bidang batas hop di IPv6 di header layer 3 bersama dengan pesan ICMP time exceeded. Nah, selanjutnya kita akan melihat simulasi dari traceroute text advantage of TTL.
Nah, saya rasa cukup dari kami materi tentang ICMP kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun apapun. Terima kasih. Terima kasih.